Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Fadhal. Kita lanjutkan ikhwan rahimani Allah wa iyyakum bacaan kita terhadap kitab Tuhfatul Washabiyah fi tashili matn Ajurumi. Enggak jadi sama. Teman-teman ya. Yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Hamad bin Thabit bin Sa'id Al-Washabi rahimahullahu taala. Kemarin kita telah selesai dalam membahas fa'il dan naibul fa'il. Kita ambil bersamaan agar supaya kita langsung memahaminya sekaligus. Li'annahuma na'am asyraka aw yusyarikani fi ahkamin katsiratin. Karena mereka keduanya na'am memiliki hukum-hukum yang sama, aglabiah. Baik. Kita langsung saja baca mubtada dan khabar. Silakan antum murajaah sendiri supaya tidak terlalu menyita waktu dikarenakan mengejar target. Tamam. Qala musannif rahmatullahi alaihi al-mubtada wal khabar. Babul mubtada'i wal khabar, bab mubtada dan khabar. Al-mubtada wal ismul marfu'. Dia isim yang marfu'. Berarti isim keluar dari perkataan ini fi'il dan huruf. Karena keduanya tidak akan menjadi mubtada. Al-marfu' kharaja bihil mansub wal majrur. La siyama majzum. Mengeluarkan marfu mengeluarkan mansub dan majrur. Karena mubtada enggak bakal mansub dan majrur. Al-ari yang kosong. Yang kosong anil awamil lafdhiyah, dari amil-amil yang dilafadzkan. Kosong dari amil yang dilafadzkan. Amil yang dilafadzkan maksudnya adalah diantaranya kana wa akhwatuha. Paham ya? Atau fi'il secara umum. Nah, kapan kita ketemu isim yang marfu' di awal, di depan, sebelumnya tidak ada apa-apa, maka kita pastikan fanata'ayyan annahu mubtada. Kita pastikan bahwasanya dia adalah mubtada karena sebelumnya enggak ada amil yang dilafadzkan. Paham ya? Makanya dinamakan mubtada yang di awal. Kalau ada amil, kita lihat kalau fi'il, maka setelahnya yang marfu berarti apa? Berarti kalau ada amil fi'il sebelumnya setelahnya marfu berarti fa'il. Paham? Gitu ya. Karena fa'il itu apa? Ikhwan barakallahu fikum. Dia isim yang marfu yang terletak setelah fi'il. Paham ya? Berarti pemahamannya kalau sebelumnya enggak ada fi'il, maka isim yang marfu ini adalah mubtada. Taib, itu namanya mubtada. Berarti kesimpulannya barakallahu fikum, setiap isim yang kita temui di awal kata yang marfu dia adalah mubtada. Apa el pincang begitu? Acting baik. Di mana? Di Abu Zaid. Sama siapa? Sama Nasir. Begitu. Jarang kelihatan tuh ya. Di bagian terus ya. Iya. Nikmati liburan. Kalau kita berenam menikmati juga liburan insyaallah. Di madaras Nawawi Maqara'na insyaallah. Tayyib. Ini namanya mubtada. Wal khabar, dan khabar huwal ismu. Dia adalah isim juga. Walaupun nanti ada rinciannya, paham? Al marfu'u yang marfu', al musnadu ilal mubtada. Au ilai, yang disandarkan kepada mubtada. Khabar adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Karena khabar adalah suatu yang mengabarkan mubtada. Nahu qawli, contohnya perkataanmu Zaidul qa'im, Zaid berdiri.
Zaid dia mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia di awal dan sebelumnya enggak ada amil apa-apa. Paham ya? Naam. Kemudian hati. Jangan kemudian, dihapus kemudian. Pahami aja dulu. Qaimun dia adalah khabar. Terletak setelah mubtada. Paham ya? Isim yang marfu yang disandarkan kepada mubtada. Zaid berdiri. Sekarang Anda tanya, berdiri disandarkan kepada siapa? Pada Zaid. Berarti kita pahami kapan ada kata yang disandarkan kepada Zaid, dia adalah khobarnya. Paham ya? Dan namanya khobar enggak harus berada persis langsung di setelah mubtada. Terkadang nanti yafsil bainahu mafasil. Ada pemisah di antara keduanya. Umpamanya ada jar, majrur, paham ya? Umpamanya ada yang lainnya. Contoh, Zaidun fil baiti qa'imun. Mana khabarnya? Qa'imun, paham ya? Nah, mudah insyaallah taala. Ini khabarnya isim mufrad marfu, makanya marfunya dengan dhammah. Khabarnya marfu, marfunya dengan dhammah, paham ya? Mubtadanya marfu, marfunya dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Kalau umpamanya nanti mubtada khabarnya dia na'am barakallahu fikum menggunakan isim musanna, maka marfunya dengan apa? Alif. Itulah kita pentingnya memahami musanna itu ada dua bentuk. Ada alif nun, ada ya nun. Baik, az-zaidani qa'imani. Nah, ini pakai musanna. Dua zaidan berdiri. Zaidani mubtada marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan dari dhammah li'annahu musanna wan nunu iwadatun tanwin. Gitu i'rabnya. Kalau i'rab, paham ya? Untuk hafalin i'rab biar supaya lebih gampang memahami kalimat. Qaimani khabarun lil mubtada atau khabarul mubtada marfu'un wa alamatu rafihi al-alif niyabatan an dhammah li'annahu musanna wan nunu iwadun ani tanwin fil ismil mufrad. Paham ya? Jadi gitu. Nah, wa zaiduna qa'imuna. Kita lanjut syarah. Kenapa sih anak agak lama sedikit di matan biar syarahnya kita lebih cepat bacanya. Qala syarih. Aqulu saya katakan jama'al musannif menggabungkan bainal mubtada wal khabar, antara mubtada wal khabar fi babin wahid, pada satu bab. Kenapa? Li'annal khabara mulazimun lil mubtada. Karena khabar dia harus ada mubtada. Paham ya? Karena khabar wajib adanya mubtada. Kalau ada khabar pasti ada mubtada. Bi khilafil fa'il wa nabihi wa naibi, berbeda dengan fa'il dan pengganti fa'il. Kenapa dipisah? Pisah, bukan pisah, pisah. Fa innahuma la yajtami'an. Karena keduanya, ya. Kenapa si fa'il dan naib fa'il dipisah? Fa innahuma, dikarenakan keduanya. Paham? La yajtami'an, tidak akan bersatu. Wal mubtada lughatan, mubtada secara bahasa. Kenapa dikatakan lughatan? Kenapa nasab ini Rahel? Nasid sah? Zahab. Wen, mal jawab. Wang, kenapa Wang? Lughatan nasab. Nasid, zahab, khalas. Hada min adamil murajah. Qara antum kullukum taqra'un taraji'un tu'ribuna ma qara'tum min al-kitab. Tamam. Hada min tariq lil-itqan fi an-nahw. La tatrukul qira'ah ba'da an atqantum illa ba'da an atqantum fi an-nahw. Jangan antum tinggalkan latihan kalau antum belum begitu mungkin dalam nahwu. Paham? Kalau anak enggak belum sempat lagi ngajarin antum baca kitab, antum bintang ajarin teman-teman ya. Nah, apa lughatan? Ahsanta, binazil khas. Kenapa sih lughatan? Dengan menghapus huruf jar. Dia nasab namanya binazil khafid, dengan menghapus huruf jar. Karena ada huruf jar yang dihapus, setiap kata yang huruf jar dihapus maka jadi nasab. Mafhum? Nah,
Ya antum walaupun SMP harus beda dengan SMP yang lainnya. Harus bisa baca kitab dengan, mungkin jangan mau kalah sama orang nganu. Ya, mereka orang nganu jago-jago baca kitab, kawan. Kita mengatakan harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para salaf. Lo itu bahasa Arab semua, nahu enggak ngerti. Ya Allah, malu-maluin. Ini apa irobnya? Musdari, nggak tahu. Ditawain itu, paham? Teriak-teriak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Paham? Bahasa Al-Quran Sunnah nggak paham. Malu kita. Kita harus salafi ahakun nas minhum. Bifahmi hada. Salafiyun ahakun nas minhum. Bifahmi hada nah. Bifahmi hadal fa. Salafi adalah manusia, seorang yang paling berhak untuk paham nahwu dibandingkan mereka. Paham? La tatruku hadha illa ba'da atqantu. Islami. Nah. Sahih kan? Sah. Bismillah. Baik. Ma yubtada bihil kalam. Mubtada adalah sesuatu kata yang dimulai dengannya kalam. Intinya kalam dimulai dengan dia. Wastilah secara istilah ma dzakarahul musannif yang disebutkan oleh musannif biqaulihi huwa ism, dia adalah ism ila akhirih. Faqaluhu al-ism kharaja bihil fi'l wal harf, mengeluarkan fi'il dan huruf karena keduanya tidak akan bisa menjadi mubtada. Karena percepat ya, karena tadi udah disyarah di matan. Marfu mengeluarkan mansub dan majrur karena keduanya enggak akan jadi mubtada. Ari kosong dari amil yang dilafadzkan. Maksudnya ari adalah al-mujarrad, kosong. Maka mengeluarkan fa'il dan naibul fa'il. Kenapa? Doa nahwu dan semisal dan selain dari keduanya dan semisal dari kedua. Sesungguhnya keduanya dari fa'il dan naibul fa'il dia isi marfu. Betul, dia isi marfu. Taqaddamahu amilun lafdiyun wa huwal fi'il. Tapi didahului dengan amil yang dilafadzkan, dia adalah fi'il. Fala yusamma wahidun minhuma mubtada'an. Maka keduanya tidak dinamai dengan mubtada. Mafhum? Li adami uruwihi ay tajarrudihi anil awamil qadiyah. Karena dia tidak kosong dari amil-amil yang dilafadzkan, wajib dikosongkan berarti ikhlas. Paham ya? Nah, ini bedanya mubtada dan khabar. Fi'il fa'il. Mubtada dan khabar. Rakhis nafsak ya. Antum belum ngopi kayaknya ya. Belum ngopi kok. Misalul mubtada'il mustawfil li syurutin thalathah. Contoh mubtada yang terpenuhi 3 syarat ini. Perkataanmu al-ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Wa qalu ta'ala wa sulhu khair. Ya salam. Wa sulhu khair. Masya Allah. Ini adalah judul kajian seorang ustadz besar yang sebelum ada anak. Masya Allah. Fa kullun minal ilm wa sulh mubtada. Ini mubtada. Li'annahu ismun marfu'un arin ay mujarrad. Karena dia adalah isim marfu yang kosong dari amil yang dilafadzkan. Paham ya? Seandainya sebelumnya ada kana sebelum ilmu, atau ada fi'il, maka ilmu tetap jadi mubtada enggak? La. Nah. Qaluhu wal khabar, perkataan musannif khabar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada, ilal mubtada. Paham ya? Wa qalu al isim mengeluarkan fi'il dan huruf karena keduanya enggak bakal jadi khabar. Sebentar. Wal asal fil khabar an yakuna isman. Hukum asal pada khabar dia harus isim. Berarti yang dimaksud di sini na'am adalah hukum asalnya. Bicara hukum asal khabar. Karena nanti khabar itu na'am enggak semuanya dari isim. Khabar tapi apa lebih luas lagi cangkupannya dibandingkan mubtada. Al kalamu fil khabar awsa' min kalami fil mubtada. Al kalamu fi sifat awsa' min kalam fi
Muraja. Baik, bismillah. Taruh ya. Minum. Fil asma. Baik. Enggak apa-apa lupa karena belum belajar, baru singgung-singgung dikit aja. Taib. Hukum asal khobar isim kama fil amtsilatil musannif wa nahwihima, sebagaimana yang dicontohkan oleh musannif. Wa qad yakunu. Nah, kok di sini mananya apa, Bang Taufik? Zahab. Khalas. Roh. Ahsan, taklil. Kenapa taklil? Ajib. Ayo, ilmu mudhari. Wa aktsaru istiqdaman fi qad 'inda al-mudhari ايش؟ Ahsan. Wa qad yakunu. Wa qad yakunu apa ini? Wa qad yakunu qoma. Wa qad yakunu qoma. Ini salah catat ya. Wa qad yakunu jumlatan, harusnya gitu. Dan terkadang ya khobar tuh jumlah au shibhaha atau shibul jumlah, paham? Sekarang kalau nggak ada jumlah, ini hanya kembali kemana? Shibhahanya. Masa qad yakunu qomaan kan nggak mungkin, ya. Wa qad yakunu al khabaru, takdirnya gitu ya, jumlatan, jumlah. Dan jumlah di sini umum, ya nggak? Mutlak nih, inda itlaqiha. Bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Contohnya jumlah yang khabar yang jumlah ismiyah. Zaidun abuhu ghaniyun. Zaid bapaknya kaya. Abuhu ghaniyun, ini jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Yang mana jumlah ismiyah itu murakkabun minal mubtada wal khabar, yang disandarkan yang disusun dari mubtada dan khabar. Jadi gampangnya kapan ada mubtada dan khabar dia menjadi khabar mubtada? Ya elah. Jelimet enggak? Enggak kan? Kapan ada jumlah ismiyah? Maksudnya apa? Mubtada khabar, dia menjadi khabar mubtada, maka dia khabarnya jumlah ismiyah. Paham ya? Zaidun abuhu qaimun. Kita apa Z-nya? Abuhu qaimun. Ini jumlah ismiyah ya enggak? Abuhu mubtada, qaimun khabar. Kapan ini diletakkan? Sebelumnya kita letakkan iseng-iseng dengan lafaz Z, gitu ya. Kita taruh lafaz Z, Zaidun. Ini Z jadi mubtada karena dia di awal. Paham ya? Abuhu qaimun, abuhu tetap mubtada kedua. Qaimun khabar buat mubtada kedua. Abuhu qaimun, jumlah ismiyah ini yang dari mubtada dan khabar ini dia adalah khabar buat mubtada yang pertama. Paham ya? Gampang insyaallah. Kalau jumlah fi'liyah, Zaidun qoma, dah gitu, lebih gampang lagi. Au shibha atau shibul jumlah ala khilafin fil asl kama sayati, sebagaimana ya dia berbeda dengan hukum asal sebagaimana yang akan datang. Ntar dijelaskan lagi insyaallah taala. Liman lam yafham la yan. Jangan sedih kalau belum paham. Wa qaluhu al marfu, mengeluarkan mansub dan majrur karena keduanya enggak bakal jadi khabar. Perkataan al-musnad ilai ay ilal mubtada, disandarkan kepada mubtada. Ya, ini maksudnya anal khabar yusnadu ilal mubtada wa yunsab ilaih. Bahwasanya khabar itu disandarkan kepada mubtada. Wa yunsab sama. Nah, contoh qaimun min qaulika. Contohnya qaimun dari perkataan. Zaidun qaimun. Sesungguhnya ada isim marfu usnida ilal mubtada, disandarkan kepada mubtada. Ay nusiba ilaih. Naam. Wal ma'na Zaidun mansubun ilaihil qiyam. Zaid disandarkan kepada Zaid al-qiyam, berdiri. Paham ya? Gampang lagi. Zaidun al-qiyamu mansubun ilaih. Zaid berdiri disandarkan kepada dia. Paham ya? Jadi Zaidun qa'im. Wa mithluhu nafi'un wa khairun fil mithalainil mutaqaddimin. Contohnya seperti yang telah berlalu yang dua itu. Sesungguhnya setiap dari keduanya isim marfu, disandarkan kepada mubtada qablah. Wal ma'na al ilmu mansubun ilaihi nafa'. Al ilmu mansubun nafa' ilaihi ilal mubtada. Ilmu disandarkan manfaat itu kepada mubtada. Paham ya? Intinya apa?
Manfaat itu disandarkan kepada ilmu yang bermanfaat. Gitu. Wa sulhu mansubun ilaihil khairiyah wa ala hada faqis. Dan di atas penjelasan ini maka kiaskanlah sisanya. Wa uliman min ta'rifil mubtada wal khabar anna hukma kullin minhuma raf'u. Kenapa raf'u bacanya raf'u? Kenapa raf'u? Ahsan. Diketahui dari ta'rif definisi mubtada khabar bahwasanya hukum dari keduanya adalah rafa. Wa raf'uhuma, dan rafa keduanya imma bi dhammatin dhahiratin, dengan dhammah yang tampak. Nah, Zaidun qa'imun. Wa kal mithalain al mutaqaddimain, sebagaimana dua contoh yang berlalu, au muqaddaratin, atau dia muqaddarah. Kenapa muqaddaratin majrur? Kemana? Ahsan. Wal ma'tuf ala majrur majrurun. Nah, contohnya Musa wa sadiqi. Paham ya? Contohnya Musa wa sadiqi. Contohnya lagi umpamanya al-qadhi gitu kan. Ini semua adalah kata yang tiga yang dia itu memiliki harokat muqaddarah. Yang pertama Musa dikarenakan ta'adur gitu kan. Kita ulang terus biar mungkin. Karena ini sering baca kitab kan, sering di kitab-kitab. Kedua sadiqi atau al-qadhi apa? Thiqal. Sadiqi apa? Munasabah. Musa mubtada marfu alamat rafa'nya dhamma muqaddar. Mana amin zuhuri ata'adur. Apa udurnya? Li'anna al-alif la taqbalu harakah aslan, karena hukum asalnya alif memang tidak bisa menerima harakat. Naam. Sadiqi khabar marfu'un alamat rafa'nya dhamma muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Nah, dhamma muqaddarahnya sebelum ya mutakallim. Paham ya? Berarti di qaf. Qaf ini dia sibuk dengan ya, makanya harakatnya kasrah gitu. Jadi udah ente domah enggak usah ke saya udah sibuk. Asyghul isyghal. Sibuk itu udah enggak bisa disibukin lagi, paham ya? Nah gitu. Jadinya dia masyghul. Khabarun, udah ya. Mana amin zuhuriha isyghal mahal bi harakatil munasabah. Dengan harakat yang cocok mencocoki ya, dikatakan ya cocoknya dengan kasrah. Wa imma bima yanubu 'anil dhammah kal alif. Dan mubtada khobar juga bisa dia dengan tanda yang menggantikan dhammah seperti alif. Contohnya az-zaidani qa'imani wa qaluhu ta'ala bal yadahu mabsuutatan. Bal kedua tangannya Allah. Berarti di sini kita tetapkan sifat apa? Tangan. Yada. Loh ini kena ini alif apa nih? Yada alif apa ini? Ayo, mana nunnya? Kenapa? Kalau misalnya atau enggak jamak muzakkar salim jika diidop jadi mudhaf atau diidofakan itu nanti hilang. Ahsan. Sebagaimana karena nun adalah tanwin tatkala diidofkan jadi hilang. Hakadha bayan. Salam lah. Insyaallah. Wal wawu fi jam'il mudzakkari salim. Naam. Wal wawu apa sih? Nah, contohnya mana tahu? Wal wawu fi jam'il mudzakkar salim, gitu ya. Contohnya az-zaiduna qa'imuna. Ini na'am mengganti dhammah waw pada jamu mudzakkar salim. Wa ta'ala wal kafiruna humul zalimun. Wa fil asma'il khamsah abuka dzu khuluqin karimin. Mafhum? Na'am. Tanbih al-asl fil mubtada wal khabari an yatatabaqa ifradan wa tafniyatan wa jam'an. Hukum asal, ini hukum asal. Berarti ntar ada yang mengisi asal. Ada enggak yang enggak sesuai? Ad-dinu nasihatun. Loh, kenapa? Al-fi'lu dorban. Loh, kenapa? Wah, mubtadanya mufrad, khabarnya mubtada. Kenapa ya? Wah, itu nanti bahasnya. Ini aja dulu kita bahas asalnya dulu. Pondasinya dulu.
an yatatabaqa ifradan wa tathniyatan wa jama'. Hukum asal mereka berdua ini sesuai mufradnya, mutsanna, jamaknya, mudzakarnya, muannasnya. Sebagaimana telah berlalu. Hindun qaimatun. Benar enggak kalau kita katakan hindun qaimun? Salah. Karena hindun muannats, qaimun mudzakkar, la budda an naqul qaimatun. Wajib kita katakan qaimatun. Liyatabiq na'am bainal mubtada wal khabar. Taib. Wal hinda'u qaimatan wal hinda'atu qaimatun. Nah. Al mubtada qisman. Kenapa itu qisman? Al fi'lu darban. Kenapa darban sana kabarnya? Pikir saja sendiri. Dan jangan dipikirkan dulu kalau yang belum apa? Kalau enggak penting banget. Udah ini aja dulu, Pak. Kalau misalkan udah sanggup baru apa? Qal wal mubtada qisman. Wah, ini ada langsung. Mubtada terbagi dua. Zahir wa mudbar. Ada yang zahir, ada yang mudbar. Wa zahir ma taqaddama dzikru. Zahir yang telah berlalu penyebutannya, mudmar ada 12. Berarti apa? Anak sampai hunna. Kullama wajadta hadhihi dhamair fi awal kalimah fa'rif aw arafta anna hadhihi ad-dhamair kulluha mubtada. Kapan kita dapati semua ini di awal, maka dia adalah mubtada. Nah, qalik ana qa'imun wa nahnu qa'imuna wa ma asbaha dzalik. Lebih mudah insyaallah. Kita katakan qala syarih hafizahullah taala wa ra'ahu yanqasimul mubtada ila qismain. Mubtada terbagi dua, zahir dan mudmar. Wa qad taqaddama ta'rifu kullin minhuma fi babil fa'il. Sungguh telah berlalu definisi keduanya pada bab fa'il. Fa zahir seperti contoh yang telah berlalu, mudmar wal muradu bihi huna al munfasil. Yang dimaksud dhamir mudmar di sini adalah dhamir munfasil. Nah, bukan muttasil. Paham ya? Karena enggak ada mubtada maka dhamir muttasil. Paham? Tu qama. La. Mus mawjud. Tamam. Itsna asyara dhamiran, ada 12. Al awal yang pertama ana lil mutakallim untuk orang yang bicara sendiri, mudzakkar atau muannas. Saya ana qaimun, ana qaimatun. Contohnya kalau an imratin aziz, ana rawattu an nafsi. Nah. Saat yang kedua, nahnu buat orang yang bicara yang mu'azzimu nafsah atau mu'azzimi nafsah, yang ingin mengagungkan dirinya sendiri, membesarkan. Atau bersama dia memang ada orang lain. Nahnu qa'imuna. Qul ta'ala wa nahnu al-warithun. Yang ketiga, anta dengan nun fathah, dia buat lawan bicara mufrad mudzakkar satu. Anta mujtahid. Wa inna qul ta'ala innama anta nadhir. Tuh, dari ayat ini kita bisa paham innam anta nadhir. Sesungguhnya kamu tuh hanya pengingat. Berarti apa? Enggak wajib untuk membuat orang yang kita ingatkan untuk menerima. Karena kita hanya sekadar kok pengingat karena adanya innama, adatul hasar. Gitu ya. Baik. Dan membuat batasan atau membatasi sesuatu dengan innama itu biasanya kalimat yang di belakang. Kita ingin membatasi sebuah hukum nih, maka ditaruh di belakang, Pak. Innamal a'malu binniyat. Berarti adanya amal dengan adanya niat, batasannya niat. Paham ya? Kalau enggak ada niat enggak ada. Paham? Soalnya ntar lebih rinci lagi di khatur nada. Khatur nada. Di mana ya? Ada lah bukan. Baik. Arab yang keempat, anti dengan makasota. Dia buat mukhatab mufrad misalnya anti mutiya. Kelima, antuma dengan mendhamah tu. Dia buat dua perempuan lawan bicara. Enggak, perempuan atau laki-laki. Antuma muaddaban, antuma muaddabatan. Nah, ini sama laki-laki perempuan dengan antum. Yang keenam apa? Antum. Antum antun. Oh, antum. Dengan mendhamah ta. Di jam ya, adzukur al-mukhatibin untuk jam mudzakkar lawan bicara.
Antum mujtahidun qala wa antumul alaun. Nah. Yang ketujuh antunna, na'am, buat jamak muannas yang diajak bicara, perempuan banyak. Antunna muti'at. Yang kedelapan huwa buat mufrad. Orang ketiga mudzakkar huwa mujtahid wa huwa yakhsha wa huwa yakhsha. Yang ke-9 na'am hiya buat apa? Mufrad perempuan. Yang ketiga orang ketiga. Yang ketiga orang ketiga yang ketiga tuh. Salah paham nanti. Hiya afifah. Wa ta'ala wa hiya tajri bihim. Yang ke-10 huma buat muannas qaid. Mudzakkar atau muannas? Buat musanna ghaib mudzakkar atau muannas? Huma qa'iman wa huma qa'imatan. Wa ta'ala idhuma fil ghar. Yang ke-11 hum buat jamak mudzakkar ya, yang orang ketiga hum mujtahidun wa hum mustakbirun. Yang ke-12 hunna. Ini mudah lah insyaallah artinya. Mubtada fi jami' hadhil amthilah dhamirun munfasil. Mubtada pada seluruh contoh ini dhamir munfasil. Fi mahalli raf'in 'alal mubtada. Dia mahalnya rafa' sebagai mubtada. Karena kan dia mabni kan? Kalau isim yang mabni kan dhamir termasuk isimnya enggak? Jadi kalau isim mabni itu kita bukan bicara harokatnya. Paham? Harokatnya tetap gitu-gitu baik sampai hari kiamat. Hum ya hum, walaupun dia mubtada, kan marfu kan? Terus gimana marfunya? Cuma mahal kedudukan. Karena dalam kalimat kata itu terbagi dua. Jadi memiliki dua bagian. Ada lafaz, ada mahal. Kalau kita bicara mu'rab, dia lafaz dan mahal dapat. Paham ya? Zaidun qa'imun, Zaid lafaznya marfu, mahalnya marfu karena mubtada. Nah, kalau huwa qa'imun karena huwa dhamir, dia mabni, maka yang marfu cuma mahalnya. Lafaznya tetap fathah, mabni al-fathah. Paham ya? Enggak mungkin kita katakan hu, taruh hu. Kayak zikirnya orang sufi. Nah, anak Syabandiyah wa man ma'ahu. Aqsamul khabar, sekarang bagian-bagian khabar. Nah, inilah yang kita katakan tadi. Wal khabaru qisman, khabar terbagi dua. Tuh, khabarnya musanna, mubtadanya mufrad. Katanya harus sesuai. Ana salah ngomong ini. Harusnya enggak ada omongin dulu, keceplosan kadang-kadang ini. Kalau terpaksa Anda jelaskan, merembet kemana-mana. Khawatirnya malah atul fil kalam wal qalil fil manfaah. Baik. Mubtada, khabar tuh ada mufrad, ada ghairu mufrad. Fal mufrad contohnya Zaidun qa'imun. Nah. Jadi mufrad di sini tuh ikhwan bukan katanya mufrad. Paham ya? Mufrad pada bab mubtada khabar ma laisa jumlatan wala ahsan syabihan bil jumlah. Jadi walaupun nanti dia bentuk musanna atau jamak tetap kita katakan khabar mufrad. Paham ya? Karena mufrad dalam bab mubtada khabar itu yang dimaksud adalah bukan jumlah dan sibul jumlah. Jadi kita katakan Zaidun qa'imun, qa'imun khabar mufrad. Memang dia lafadznya mufrad dan katanya mufrad, iya enggak? Naam, bentuknya mufrad. Kemudian kalau kita katakan az-zaidani qa'imani, dia lafadznya apa? Mutsanna, tapi dia masuk dalam kategori khabar mufrad dikarenakan yang mutsanna itu adalah lafadznya, paham ya? Dan mufrad pada khabar adalah yang bukan yang dia na'am, bukan jumlah atau bukan sibul jumlah. Jadi walaupun mutsanna atau jamak tetap kita katakan intinya gampangnya antum melihat pada katanya. Kalau katanya cuma satu, nah kalimatnya katanya cuma satu, maka dia mufrad. Walaupun dia bentuknya mutsanna atau bentuknya jamak. Az-zaidun qa'imun. Azaidun qa'imun, azaidani qa'imani, azaiduna qa'imuna. Ini qa'imun, qa'imani, qa'imuna karena cuma satu kata, maka dikatakan khabar mufrad. Enggak usah kita lihat lagi dia mutsananya kayak jamaknya apa. Intinya cuma satu kata. Paham ya? Nah,
Dan kedua, khobar ghairu mufrad. Nah, berarti yang lebih dari satu kata. Nah, yang lebih dari satu kata. Kalau ghairu mufrad. Arba'atu asya, dia ada 4. Ada jar majrur. Ada jar majrur. Kita katakan Zaidun fidar, Zaid di rumah. Fidar ada berapa kata? 2 kan? Fi sama adar. Makanya bukan khabar mufrad. Bisa dipahami? Nah, ghairu mufrad. Wa dzarf dan dzaraf. Fal fi'lu ma'a amilihi. Dan fi'il bersama fa'ilnya, bukan amil apa salah baca. Contohnya dzaraf Zaidun indak. Zaidun indak. Fi'il bersama fa'ilnya, kemudian mubtada bersama khabarnya. Contoh perkataanmu Zaidun fidar. Ini fidar adalah khabar ghairu mufrad. Paham ya? Nah, wa Zaidun indak, dia khabar ghairu mufrad karena dia dzaraf. Paham? Wa Zaidun qama abuhu. Zaid bapaknya berdiri. Qama abuhu. Yarhamukallah. Qama abuhu, dia fi'il bersama fa'il, jumlah fi'liyah, dan dia jadi khabar. Makanya bukan khabar mufrad tapi khabar ghairu mufrad. Zaidun jariyatu Zaid. Zaid, na'am, jariyah budaknya Zaid pergi. Sekarang na'am, kita jelaskan lagi maksud mufrad pada khabar. Tadi kita katakan mufrad itu yang bukan jumlah dan bukan syibul jumlah. Berarti kalau ada jumlah dan syibul jumlah jadi khabar, dia bukan khabar mufrad. Paham ya? Nah, dan syibul jumlah ya, khabar berarti terbagi 2 lagi nanti. Ada jumlah, ada syibul jumlah. Kalau jumlah terbagi 2, fi'liyah sama ismiyah. Nah, kapan ada jumlah jadi khabar, yaitu jumlah ismiyah fi'liyah, maka bukan mufrad, ghairu mufrad. Kemudian ada khabar yang syibul jumlah. Syibul jumlah di sini masuk apa? Jar majrur dan dzaraf. Paham ya? Jar majrur dan dzaraf kalau dia jadi khabar maka dia ghairu mufrad. Berarti dari 4 khabar ini yang ghairu mufrad terbagi menjadi 2 lagi. Ya, ada khabar jumlah, ada syibul jumlah. Makanya jadilah kaidah mufrad di sini malaysa jumlah wala syabihan bil jumlah. Karena kalau keduanya jadi khabar, dia khabarnya ghairu mufrad. Paham enggak? Kita katakan qala syarih hafizallahu taala, yanqasimul khabar aidan ila qismain. Khabar terbagi 2. Yang pertama khabar mufrad, kedua khabar ghairu mufrad. Yang dimaksud mufrad di sini, na'am, dia yang malaysa jumlatan wala syabihan bil jumlah, yang bukan jumlah dan bukan yang menyerupai jumlah. Kalau jumlah tadi kita katakan lihat dari ismnya, yang menyerupai jumlah. Kenapa? Ya, yang menyerupai jumlah apa? Dzaraf dan jar majrur. Kenapa dikatakan menyerupai jumlah? Karena dia apa? Ada 2 kata. Karena dia ada 2 kata. Tapi 2 kata ini tidak bisa berdiri sendiri. Paham ya? Makanya dia menyerupai jumlah. Kalau jumlah dia betul ada 2 kata atau lebih, tapi dia udah bisa berdiri sendiri, udah bisa sempurna maknanya. Kalau syibul jumlah walaupun dia 2 kata, kalaupun dia 2 kata, tapi dia maknanya belum sempurna. Makanya dia menyerupai jumlah dari sisi katanya ada 2. Paham ya? Ada 2 kata, bukan dari sisi sempurna maknanya. Bisa dipahami? Nah, walau kana mutsanan aw majmu'an, walaupun dia nanti mutsanna atau jama', fa innahu yusamma mufradan fi hadzal bab, dia tetap dinamakan mufrad pada bab ini. Nah, contohnya Zaidun qaimun, Zaidun qaimun, Zaidun qaimuna. Semuanya qaimun khabar mufrad karena dia bukan jumlah dan bukan syabihan bil jumlah. Khabar ghairu mufrad terbagi 2. Nah, jumlah dan syibul jumlah. Jumlah terbagi 2. Yang pertama ismiyah. Al-awwal ismiyah. Wa hiya ma tarakabat min mubtada wal khabar. Dan dia adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Contohnya jariyatuhu dahibatun. Budaknya dia Zaid. Min qaulik, dari perkataan Zaidun jariyatu dahibatun. Zaid dia mubtada yang pertama. Paham ya? Kemudian jariyah mubtadaun tsanin, mubtada kedua. Wa dhahibatun
khabar buat ya al khabarul mubtada tsani, khabar buat mubtada kedua. Wal mubtada tsani wa khabaruhu, dan mubtada yang kedua yaitu adalah jariyah bersama khabarnya itu dhahibatun, dia adalah jumlah. Paham ya? Dia adalah jumlah jariyah itu dhahibatun, dan dia adalah jumlah ismiyah, jumlatul ismiyatun. Paham? Dan jumlah ismiyah ini fi mahali raf'in, dia posisinya rafa. Khabarul mubtada al-awwal, dia sebagai khabar buat mubtada yang pertama. Paham ya? Nah. Wa mithalu mit tanzil Allahu ahad min qouli ta'ala. Qul huwallahu ahad. Huwa mubtada pertama. Naam. Allah mubtada kedua, ahad khabar buat mubtada kedua. Nah. Ini kalau dinisbatkan mubtada kedua dari mana nisbatnya? Ya mubtada kedua kalau dinisbatkan kita lihat dari sebelumnya ada mubtada, paham ya? Hakikatnya kalau pada jumlah baru ya dia mubtada pertama juga, karena mubtada enggak ada yang namanya mubtada satu, paham? Mubtada satu, mubtada dua, paham ya? Nah. Itu gampangnya. Yang kedua jumlah fi'liyah wa hiya ma tarakkabat min fi'lin wa fa'ilin aw na'ibihi. Dia yang tersusun dari fi'il bersama fa'il atau fi'il bersama naibul fa'il. Al-muhim awalnya fi'il. Contohnya qama abuka min qaulika Zaidin qama abu. Zaid berdiri bapaknya. Nah, yudrabu akhuhu. Min qaulika dari perkataanmu Zaidun yudrabu akhuhu. Zaid saudarinya atau saudaranya dipukul. Fa Zaidun mubtada, qama abu jumlah fi'liyah murakkabatun, tersusun dari fi'il dan fa'il, fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Naam. Wa mithalun min al-kitab al-aziz yaqulul haqq min qouli ta'ala. Wallahu yaqulul haqq. Dialah Allah, naam, berbicara al-haqq. Yang bicara tentang al-haqq, kebenaran. Nah. Bicaranya perkataannya al-haqq, benar. Ini menisbatkan juga Allah punya sifat apa? Al-kalam. Tuib. Wa syibul jumlah ala qismin ada. Syibul jumlah terbagi dua juga. Antum kalau mau ditasjir lebih bagus. Ditasjir tuh dibikin apa tasjir? Ya kayak bagan. Santai. Jazakallahu khairan Ustaz. Al-awal yang pertama dzaraf. Zaman atau makan. Baik dzaraf zaman atau makan. Pertama ghadan min qaulika as-safaru ghadan. Nah, yang kedua indak min qaulika Zaidun indak. Ya, dzaraf ini adalah keterangan waktu gitu. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Kalau dzaraf zaman keterangan waktu, makan keterangan tempat. Zaid di sisimu, paham ya? Safar mubtada ghadan, dia dzaraf zaman muta'alliq bil khabarin mahdhufin. Dia ya berkaitan dengan khabar yang dihapus takdirnya kain atau mustaqil. Jadi sebenarnya syibul jumlah, naam, dia itu bukan khabar pada hakikatnya. Paham ya? Jadi hakikatnya khabarnya dihapus. Hakikatnya apa? Khabarnya dihapus. Jadi syibul jumlah terbagi dua tadi kan? Ya. Ini anak terpaksa jelaskan lagi karena di sini dijelaskan muta'alliq bil mahdhufin khabar. Ya, dia berkaitan dengan khabar yang dihapus. Jadi anda jelaskan lagi. Syibul jumlah terbagi dua, ada dzaraf, ada jar majrur. Jadi dzaraf ada jar majrur, ini hakikatnya bukan khabar, tapi seakan-akan dia jadi khabar. Zaidun fid dar, Zaidun indak, Zaidun na'am. As-safar ghadan, paham ya? Jadi fid dar jar majrur, ghadan na'am. Barakallahu fikum. Dia ini hakikatnya adalah muta'alliq bi mahdhufin khabar. Sesuatu yang berkaitan dengan khabar yang dihapus. Paham ya? Hakikatnya dia bukan khabar, tapi khabarnya dihapus. Gimana menakdirkannya? Kita takdirkan dengan kain atau mustakir setelah kita. Zaidun indak, Zaidun kainun indak. Makanya ma'ruf takdirnya karena dia khabar yang dihapus. Kenapa khabar yang dihapus? Naam. Ya enggak apa-apa. Inilah orang Arab dan inilah tempat di antara tempat wajib menghapus khabar. Wajib menghapus khabar. Kapan? Tatkala khabarnya berbentuk dzaraf atau jar majrur. Nah.
terserah, tapi nanti kita katakan Zaidun fidar, khabarnya fidar nggak apa-apa. Atau antum mau lebih rinci lagi, Zaidun fidar. Fidar ini muta'alliq bi mahdhufin khabar. Paham ya? Terserah. Lebih gampang gitu aja dulu. Kita pahami lebih mudahnya dulu. Yang penting ingat dulu. Tayyib, Zaidun mubtada 'inda dharaf makan muta'alliq bi khabarin mahdhufin. Takdirnya kain mustaqil 'inda wal kaf mudhaf ilaih. Misal min tanzil asfal min qaul ta'ala wa raqbu asfala minkum. Asalnya yang kedua al-jar majrur fiddar min qaulik Zaidun fiddar fa Zaid mubtada fiddar jar majrur muta'alliq bi khabar takdirnya kain mustaqil fiddar. Naam. Misal min Qur'an al-Majid alaikum bi qaul ta'ala salamun alaikum. Salamun alaikum. Alaikum jar majrur sebagai khabar atau muta'alliq bi khabar mahdhuf, ya. Fa'ulima mimma taqaddam, telah diketahui dari yang telah berlalu, anal khabar ala tafsir khamsatu anwa. Khabar kalau dirinci dia terbagi menjadi 5 bagian. Nah, pertama khabar mufrad, Zaidun qaimun. Zaidani qaimani, Zaidun qaimuna. Antum harus betul-betul ingat khabar mufrad. Mufrad di sini maksudnya ma laysa jumlah wala syabihan bil jumlah. Jumlah ismiyah, Zaidun abuhu qaimun. Nah, jumlah fi'liyah, Zaidun qama abuhu. Dharaf Zaidun inda. Jar majrur Zaidun fiddar. Zaidun miraran. Zaid terus di bawah. Paham ya? Nah. Tanbih, idza waqa'a dharf wal jar wal majrur khabaran, kalau dharf dan jar majrur di khabar kana muta'alliqaini bi mahdhufin wujuban, maka dia keduanya pada saat itu berkaitan dengan khabar yang dihapus secara wajib. Takdir yang dihapus khabarnya adalah kain atau mustaqil. Jadi khabarnya wajib dengan lafaz kain atau mustaqil. Ini buat perkara pertama kita pahami gitu. Paham ya? Kain atau mustaqil itu wajib takdirnya. Dan wajib marfu karena dia adalah khabar dan wajib dihapus. Jadi nongolnya dia, munculnya dia barakallahu fikum tatkala kita ingin takdirkan saja. Hadzal mahdhuf yang dihapus ini khabar fil haqiq, pada hakikatnya. Kama ra'aita fil i'rab, sebagaimana yang kita lihat, kita perhatikan pada i'rab. As'ilah sa'al ada 18. Alhamdulillah, dengan ini kita selesai bab mubtada dan khabar. Semenit lagi jam 9, masyaallah. Thayyib. Semoga kita cepat selesai ya. Bulan ini semoga bisa selesai marfuat atau sampai mansubat selesai insyaallah taala. Semoga ya. Karena habis ini kita kana wa khatu'ina wa khatu'a dan tu akhwatuha. Habis itu naam tawabi tapi diakhirkan ya. Baik. Nah, wallahu alam sepertinya diakhirkan karena ana belum baca-baca lagi nih kitab Fawasubi. Ana udah lama, berapa setahun lebih kayaknya ana enggak baca kitab ini, enggak ngajari kitab ini. Karena ya ada yang lain yang ngajar. Jadi ini ana baru baca kitab ini lagi bareng antum. Ya. Bareng antum baru baca lagi. Ada pertanyaan? Fadhal. Ada pertanyaan? Ya ada insyaallah ya. Ini anak penjelasannya enggak terlalu lama kan? Ikhwan yang di online? Aman Zat. Insyaallah ya. Bainiyah. Kalau tajwid bainiyah. Wa baina rifin wa syadidi lin umar. Antara khawa dan syiddah lin umar. Lin umar maksudnya bainiyah, tawassut. Agus, kaifa haluk? Agustian. Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah khair. Jazakallahu khairan barakallahu. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa musyarakatikum wa barakallahu fikum. Wa nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum wa an yarzuqana wa iyyakum al-ikhlasa fil qawli wal amal.
wa barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.